dan akhirnya dituntut oleh CMB Niaga. Dan di sana Yusuf Mansur tidak mengelak bahwasanya dia itu komisaris utama gitu ya teman, sampai diputus ingkrah. Artinya teman-teman, ketika diputus ingkrah, Yusuf Mansur itu otomatis secara harfiah, secara mutlak, secara absolut itu dia komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa. Karena yang dilakukan PT Adi Partner Perkasa, Adiansah direkturnya, kemudian komisarisnya adalah Yusuf Mansur, kan begitu. Artinya memang sesuai dengan dokumen yang ada, Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama berdasarkan putusan itu. Putusan itu mengacu kepada dokumen-dokumen yang diajukan oleh bank itu, Pak. Nah, itu diambil oleh majelis hakim bahwa walaupun mereka menolak sebagai komisaris, tetapi sesuai dengan dokumen yang ada, kemudian diputuskan itu Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknibdi. Ya teman-teman, ini soal melanjutkan soal pembahasan saya tentang keputusan banding ya. Dari Yusuf Mansur keputusan banding itunya ya intinya dia ingin melakukan status hukum berikutnya gitu. Jadi yaitu hak warga negara ya untuk melakukan banding. Di sana Yusuf Mansur melakukan banding itu ya ke pengadilan tinggi negeri ya, pengadilan banding ya. Jadi Yusuf Mansur itu mengajukan banding berdasarkan yang risalah saya sebutkan kemarin itu, dia tidak mengakui bahwasanya dia itu komisaris utama dari PT Adi Partner Perkasa, alias dari direkturnya kan Adiansah, alias PT milik Adiansah sebenarnya, kayak gitulah intinya teman-teman. Oke, lebih jelasnya karena ini saya mau ngambil mereaksi video Pak Darso ya dari Toiba TV itu. Di sana ada Pak Jenny tentang banding. Oke, saya mau mereaksi itu, jadi teman-teman lihat dulu videonya berikut ini. Yuk, check it out. Memori bandingnya Yusuf Mansur itu tetap mereka mengatakan kalau dia keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempertimbangkan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Nah, dasarnya majelis hakim itu menyatakan Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa itu adalah alat bukti yang saya ajukan putusan perkara nomor 313 garis miring PDT titik J garis miring 2011 PN Jakarta Selatan yang diputus pada tahun 2012. Di sana itu Yusuf Mansur diajukan sebagai tergugat 3 oleh salah satu bank ya. Itu mereka didudukkan sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Kemudian dalam jawaban Yusuf Mansur terhadap pengadilan ini, mereka tidak menolak didudukkan sebagai komisaris, itu tidak menolak gitu. Itu perkara itu diputuskan di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, artinya di 2011 itu sudah diajukan gugatan dan itu perkaranya terjadi 2009, 2010, 2011 baru digugat karena di sana adanya perbuatan melawan hukum gitu. Iya. Yang dilakukan PT Adi Partner Perkasa, Adiansah direkturnya, kemudian komisarisnya adalah Yusuf Mansur, kan begitu. Artinya memang sesuai dengan dokumen yang ada, Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama berdasarkan putusan itu. Putusan itu mengacu kepada dokumen-dokumen yang diajukan oleh bank itu, Pak. Nah, itu diambil oleh majelis hakim bahwa walaupun mereka menolak sebagai komisaris, tetapi sesuai dengan dokumen yang ada, kemudian diputuskan itu Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa itu. Iya, jadi dia bersikeras bahwa dia bukan bagian dari PT Adi Partner ya Pak? Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, saya kan mengajukan tiga orang saksi. Tiga orang saksi ini mendengar ketika Yusuf Mansur presentasi dalam yang jadi perkara dengan saya ini,
tiga-tiganya mendengar bahwa Yusuf Mansur itu mengaku sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa begitu. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi dia terus saja mengingkari bahwa dia tidak terlibat Betul. dalam investasi ini gitu ya. Iya. Nah dari BMT sendiri apa memori bandingnya Pak? Kalau dari BMT sampai dengan saat ini belum mengajukan memori. Berarti belum sampai ke tangan saya begitu. Kalau dia ngajukan atau tidak belum tahu, tapi belum sampai ke tangan saya. Cuman saya takutnya ketika ini saya menunggu memori dari BMT, takutnya ini sudah dikirim gitu. Ya, Pak Makanya Jenny, saya minta pengadilan untuk tidak mengirim dulu karena saya ingin mengajukan kontra memori atas memori dari Yusuf Mansur. keberatan yang sama bukankah sudah diajukan oleh Yusuf Mansur dalam persidangan kemarin Pak? Betul. Dan jadi Yusuf Mansur juga keberatan ketika mereka digugat itu keberatan karena mereka bukan sebagai komisaris. Yeah. Dasarnya itu profil daripada profil perusahaan yang di-download dari Departemen Kehakiman. ya. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gitu. Iya. Jadi mau diingkari di mana gitu? Iya. Ya. Artinya hal yang sama sudah diajukan pada persidangan kemarin ya Pak? Iya. Dan kalau kita bicara sebenarnya saya ingin menghadirkan saksi lebih daripada 3. Mungkin bisa 10, bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100, bisa 200 Pak. Yang mendengar Yusuf Mansur presentasi bahwa mereka mengaku sebagai komisaris. Dia mengaku sebagai komisaris? Iya. Okay. Ini kan sebenarnya ember saja Pak. Mereka pernah mengatakan, comberan, mereka pernah mengatakan bahwa mereka sebagai komisaris pada saat mau menarik investasi, ya kan? Tetapi begitu ini investasinya sudah terkumpul, mereka tidak mengaku. Ini kan comberan. Sama dengan dia mengatakan bahwa dia sebagai komisaris di Grab kalau nggak salah ya. Iya. Ternyata begitu dibantah oleh Grab sebagai advisor. Nah inilah masyarakat harus tahu comberan itu yang mana. Oke. Pak Jenny, coba tunjukkan dokumen-dokumennya Pak. Ini relasnya Pak. Ya. Ini relas pemberitahuan ya. Ini satu berkas relas pemberitahuan nih Pak, asli ini. Ya. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikirim dari pengadilan ya Pak? Ya. Oke. Via pos ya ini. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi di sana jelas ya bahwasanya Yusuf Mansur tidak mengakui status dia sebagai komisaris utama di PT Adi Partner Perkasa. Nah, tapi pada sidang gugatan dari CMB Niaga mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur itu sebagai komisaris utama dan di sana tidak ada elakan. Artinya secara implisit ya, jadi Yusuf Mansur itu mengakui bahwasanya dia komisaris utama dalam sidang perkara tersebut ya teman-teman. Dan alhasil karena dia mengakuinya, alhasil putuslah ibaratnya pengadilan memutuskan di sana Yusuf Mansur tidak bersalah karena tanda tangannya dipalsukan. Jadi dia komisaris tapi tanda tangannya dipalsukan oleh Adiansa. Artinya teman-teman, ketika tanda tangan itu dipalsukan oleh Adiansa yang dalam tanda kutip Yusuf Mansur sebagai komisaris, artinya ketika uang itu cair, pemberkasan melalui PT Adi Partner Perkasa kepada CMB Niaga itu adalah menggunakan data-data resmi yang dikeluarkan Adiansa itu sendiri lah, di mana mungkin di sana tertulis nomor surat, tertulis nomor apa di sana gitu ya teman-teman. Dan di sana ada pengakuan bahwasanya jabatan komisaris utama dijabat oleh Yusuf Mansur. Tentunya ada berkas itu sehingga CMB Niaga memberikan kredit kepada Adiansa PT Adi Partner Perkasa. Tapi alasan Yusuf Mansur dia itu tidak mengetahui penandatanganan tersebut gitu. Jadi di luar. Tapi agak aneh ya teman-teman sebenarnya. Karena apa? Saya nggak tahu karena mungkin di sana dulu Yusuf Mansur sedang tenar dan mungkin sedang apa atau bagaimana sehingga pertimbangan hakim kayak gitu. Saya nggak tahu yang ya kita husnuzon aja bahwasanya memang dipalsukan, tapi agak nggak rasional ya teman-teman. Ketika pengajuan kredit itu otomatis dikonfirmasi
oleh pihak bank harusnya dengan nilai besar teman-teman, karena nilainya nggak kecil, ini nilainya ya sangat besar lah intinya lah, saya nggak mau menyebutkan tapi yang jelas sangat besar. Karena nilainya sangat besar teman-teman, jadi otomatis komisaris utama dari PT Adi Bandar Perkasa yaitu Yusuf Mansur itu pasti dikonfirmasi oleh Bank JMB Niaga. Logika yang masuknya kayak gitu, pasti dikonfirmasi, sehingga di ACC lah pengajuan kredit tersebut. Oleh karena itu JMB Niaga ketika kredit itu macet, ketika kredit itu menimbulkan beban kepada bank tersebut karena apa ya, mungkin anggunanya atau bagaimana, saya nggak ngerti asal usul sebabnya ataukah sistem kreditnya seperti apa, sehingga menyebabkan kerugian dari JMB Niaga tersebut, dari bank tersebut, dan akhirnya dituntut oleh JMB Niaga. Dan di sana Yusuf Mansur tidak mengelak bahwasanya dia itu komisaris utama gitu ya teman, sampai diputus ingkrah. Artinya teman-teman, ketika diputus ingkrah, Yusuf Mansur itu otomatis secara harfiah, secara mutlak, secara absolut itu dia komisaris utama di PT Adi Bandar Perkasa. Karena apa? Udah diputus ingkrah oleh pengadilan, sehingga pengadilan itu menyatakan bahwasanya ketika Yusuf Mansur dikatakan komisaris utama oleh Pak Jenny Mustafa itu otomatis itu diiyakan oleh pengadilan karena ada putusan ingkrah tersebut. Nah, apapun yang dilakukan Yusuf Mansur nantinya dia tidak mengakui atau bagaimana berdasarkan dari akta atau misalkan dari izin regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM, itu di luar itu teman-teman, di luar itu sama sekali. Karena apa? Ada hal-hal yang sifatnya prosedural dalam satu produk hukum di negara kita, bahwasanya ada independensi atau misalkan ada independensi dari satu perusahaan itu untuk menentukan upaya perbaikan dalam satu perusahaan itu ada. Jadi kayak undang-undang privat itu ada menjelaskan di sana. Nanti ya pokoknya intinya Yusuf Mansur menggunakan data itu nggak akan pernah valid gitu teman-teman. Oke. Karena setinggi-tingginya satu kasus perkara itu atau misalkan satu landasan hukum itu adalah putusan pengadilan. Itu setinggi-tingginya hukum di kita gitu. Selain konstitusi ya, konstitusi bukan masalah, nggak kita bahas ke sana gitu. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada putusan yang sifatnya ingkrah itu harus dipatuhi oleh siapapun gitu teman-teman. Jadi bandingnya bagaimana? Kalau melihat dari banding kayak gitu, karena sebenarnya belum arah ke belum sampai, masih jauh putusan untuk bandingnya. Jadi ya kita tunggu aja. Yang pasti ya menurut kacamata saya, menurut pemikiran saya bahwasanya kalau sifat bandingnya seperti itu otomatis akan ditolak oleh pengadilan. Oke. Kenapa? Dia itu cuma sifat bandingnya itu menolak bahwasanya dia adalah komisaris dari PT Adi Bandar Perkasa. Itu ya secara logika hukum itu ditolak. Oke. Jadi secara logika hukum Yusuf Mansur itu tetap bersalah gitu ya teman-teman. Ya begitulah, walaupun prosesnya lama tapi ya gitulah. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.